uang 5M atau kacamata? Aku kan lagi butuh kacamata. Pagi mah kita jadi pergi jalan-jalan hari ini. Jadi dong nak, ayo kita berangkat. Mah, kita di rumah aja deh, mobil mama bakal nabrak pohon nanti. Jadi kacamata ini bisa melihat masa depan. Gue capek banget jadi orang miskin. Setiap hari mau beli makan aja nggak punya duit. Gue pengen mati aja. Sabar ya, di masa depan kamu bakal jadi orang kaya. Amin. Apa mau pergi mancing nih? Kamu mau nitip ikan apa? Pa, jangan pergi mancing. Papa bakal tenggelam nanti. Nggak mungkin lah, nak. Lagian kan papa jago berenang. Udah papa pergi dulu ya. Pa, Ma, kita harus susul papa. Papa bakal tenggelam di laut. Bentar, Ren, teman papa telepon. Halo, apa suami saya tenggelam? Ren, coba liatin masa depan mama. Mama bakal jadi janda dan nikah lagi. Yeay, berarti papamu beneran udah mati. Mama mau nikah sama siapa? Sama pacar baru mama lah. Mama sengaja rusakin kapal papamu biar dia tenggelam. Memperbanyak atau memperdikit? Mending memperbanyak lah, nggak rugi. Kak, pegangin bonekaku bentar dong. Wah, jadi banyak. Kak, kok bonekaku jadi banyak? Ren, kamu beliin Ade boneka banyak banget. Enggak, Ma, itu karena aku punya kekuatan memperbanyak apapun. Wah, kalau gitu kamu pegang uang 100.000 ini. Wah, jadi 1 triliun. Gila, Ren, kalau gini terus, kita bisa jadi orang paling kaya di dunia. Hai Ren, kamu bisa memperbanyak rambut bapak yang botak ini gak? Ren, terbanyak rumahku dong. Ren, terbanyak pacarku. Ren, aku pengen punya kumis yang banyak. Guys, aku pergi dulu ya. Ren, tunggu. Capek banget dikejar orang-orang. Halo, apa kamu orang yang bisa memperbanyak apapun? Pak Presiden? Saya ada tugas negara untuk kamu. Kalau kamu berhasil, saya akan melantik kamu menjadi menteri di kota ini. Boleh, Pak. Baiklah, jadi tugasnya... Uang atau bando? Ya uang lah. Ya, nggak bisa. Bando ini punya kekuatan apa ya? Ren, papamu bentar lagi pulang dari luar kota. Kamu nanti bukain pintu ya. Iya, Ma. Mama lepasin burung peliharaan papa. Kamu tahu dari mana? Jangan kasih tahu papa ya. Bilang aja kandangnya kebuka sendiri. Itu kan burung kesayangan papa. Papa pasti marah besar. Biarin aja. Mama nggak suka papa pelihara burung bau. Jadi bando ini bisa tahu rahasia orang. Ren, papa pulang. Iya, Pak. Akhirnya papa pulang juga. Udah lama banget papa di luar kota. Ya, papa kan kerja buat kasih makan kamu. Papa punya selingkuhan seumuran sama aku. Ren, kayaknya lo lagi sedih ya. Kenapa? Gak apa-apa kok. Gue kan sahabat lo dari kecil. Gue juga deket sama orang tua lo. Masa iya gue nggak tahu kalau lo lagi sedih? Papaku punya selingkuhan. Aku bingung harus kasih tahu mama atau enggak. Kasih tahu aja Ren, biar mama dan papa lo berpisah. Aku nggak mau mama papa pisah. Aku dapat kelas apa ya? Loh, kok huruf bukannya angka? Aku palsuin aja deh. Nak, kamu dapat kelas apa? Kelas 10 dong, Ma. Yah, kelas 10 mah kelas paling rendah. Malu-maluin aja. Apa iya? Tahu gitu mah aku ganti angka 1. Loh, kamu ngapain di kelas ini? Ya, aku emang di kelas ini, Bu. Itu angkamu 10 kan? Kamu pikir ibu nggak bisa lihat? Kamu nggak boleh ada di kelas ini. Sana masuk kelas buangan. Kelas buangan? Iya, kelas 10 itu rendah banget. Isinya orang-orang nggak penting. Hai, kenalin, nama aku Rosi. Aku dapat kelas 10 juga. Wah, salam kenal. Kelas kita di mana ya? Tempat kita di pinggir WC. Kita duduk di pinggir WC. Bau dong. Iya, kelas kita kan paling rendah, jadi nggak disediain ruangan bagus. Rosi, cari makan yuk ke kantin. Laper nih. Nggak bisa, Ren. Kelas kita terlalu rendah, jadi nggak dapet jatah makan. Astaga, sedih banget hidup. Woi, beliin gue minum dong, cepetan. Kamu siapa? Kenal aja enggak? Gue Tania, semua orang di sekolah ini harus nurut sama gue, termasuk lo. Gak mau. Kelas 10 aja belagu. Gue bakal kasih lo pelajaran biar lo tahu siapa gue. Guys, kok di sekolah kita nggak ada yang dapat kelas A ya? Itu kan langka banget, yang dapat pasti Sultan. Loh, yang mereka maksud itu kelas aku kan? Guys, mau nanya dong. Emangnya arti kelas A itu apa sih? Kelas A itu golongan tertinggi, artinya penguasa sekolah. Seriusan? Iya, harusnya cuma ada 1 orang yang dapat kelas A di sekolah ini. Wah. Tapi dari tadi belum muncul orangnya. Aku baru tahu. Ngapain sih lo nanya-nanya? Tampang lo aja culun, mana mungkin lo dapat kelas A? Jadi aku penguasa sekolah. Aku akan kasih lihat ini ke semua orang. Guys, lihat deh leher gue. Gue yang dapat kelas A. Wah, ternyata Tania orangnya. Hah? Bukannya cuma 1 orang yang dapat kelas A? Wah, asik. Aku mau mama sama papa selalu jawab iya, biar semua keinginanku diturutin. Pagi, Ma, aku mau minta uang 500.000 buat beli snack. Iya, itu ambil aja di laci. Ma, aku nggak mau sekolah hari ini, capek. Iya, nak. Yeay!
Ren, lo bolos sekolah hari ini. Hari ini kan ada ujian mat, pelajarannya Pak Adi. Oh iya, aku lupa. Mana Pak Adi nggak pernah ngasih ulangan susulan lagi. Pak Adi kan teman dekat Papa. Aku minta Papa telepon Pak Adi aja. Pak, tolong telepon Pak Adi dong. Bilang aku mau ulangan susulan besok. Enggak, siapa suruh kamu bolos hari ini? Loh, kok Papa bisa jawab enggak sih? Pagi Pak Adi. Pagi, Ren. Saya boleh minta ulangan susulan nggak? Iya, Ren. Wah, asik. Kalau gitu bisa sering-sering bolos deh. Iya, Ren. Pak Adi kenapa? Kok jadi baik gini jawab iya terus? Tanda lahirmu sudah muncul belum, nak? Mahkota, Ma. Mahkota? Itu berarti kamu terlahir sebagai jodohnya pangeran. Apa? Tapi aku kan cuma orang biasa, mana mungkin bisa berjodoh sama pangeran? Kamu harus pergi ke istana sekarang. Pasti pangeran sedang mencari jodoh yang memiliki tanda lahir yang sama dengan punya dia. Oke, Ma. Hei, lo siapa ya? Aku mau ketemu pangeran. Aku punya tanda lahir mahkota. Jangan ngaku-ngaku deh lo. Gue jodohnya pangeran dan kita udah tunangan. Jadi mendingan lo pergi deh dari sini. Apa? Udah, cepetan pergi. Siska, biarkan dia masuk. Pangeran? Kenapa kamu bisa punya tanda lahir mahkota juga? Aku nggak tahu, tapi tanda lahir ini asli. Ini Siska dan kita baru aja bertunangan. Dia punya tanda lahir mahkota. Gue Siska, anak raja kerajaan seberang. Lo siapa sih cewek gak jelas tiba-tiba datang? Mau cari perhatian ya sama pangeran? Sadar diri, lo tuh bukan siapa-siapa. Siska, cukup. Kamu nggak boleh kasar begitu. Aku jadi bingung. Pasti salah satu dari kalian telah memalsukan tanda lahirnya. Pangeran, kamu harus percaya sama aku. Aku kan anak raja. Pasti cewek gak jelas ini yang udah malsuin tanda lahirnya. Lebih baik orang ini dihukum mati aja. Gak bisa gitu dong. Kita harus buktiin siapa yang punya tanda lahir asli. Betul, kita harus buktiin siapa jodoh aku yang asli. Karena aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Hah? Apaan sih? Gak perlu pangeran, udah usir aja dia. Kenapa? Kamu takut? Ya enggak lah, siapa juga yang takut. Gue kan anak raja kerajaan seberang. Gak level bersaing sama cewek biasa kayak lo. Heh, lo mendingan buruan pergi deh dari sini. Udahlah, gak perlu pakai bukti-buktiin segala. Kalau kamu beneran jodohnya pangeran, gak perlu takut kayak gini kan? Wah, berani ya lo nantangin gue kayak gini. Kalau gue laporin lo ke ayah gue, kelar hidup lo. Sekarang usap tanda lahir kalian dengan kapas ini. Yang luntur berarti palsu dan akan dihukum. Yaudah cepetan, udah gak sabar gue ngeliat dia dihukum mati. Aku yakin aku jodoh pangeran yang asli. Mengetahui jumlah rezeki orang atau dosa orang. Dosa aja deh biar tahu orang-orang itu kayak gimana. Nak, mama sama papa mau cerai, kamu harus ikut mama ya. Tapi ma, udah nurut aja sama mama. Hah, dosa mama banyak banget. Papa kamu itu selingkuh. Ren, kamu mau ikut papa kan? Dosa papa kok dikit banget, padahal kata mama papa selingkuh. Nak, Iya pa. Siska, dasar lo maling. Kalian kenapa sih ribut-ribut? Siska si miskin ini nyuri uang di tas gue. enggak Ren, aku nggak nyuri, aku difitnah. Halah, mana ada maling mau ngaku. Udah kita bawa aja dia ke kepala sekolah. Dona, kamu nggak bisa nuduh orang sembarangan kayak gitu. Guys, gue mau bagi-bagi uang lagi nih. Yeay, sultan banget teman kita Audrey. Ren, lo mau duit juga gak nih? Gue bagi deh. Enggak deh, aku lagi nggak butuh uang. Ini nggak salah, dosa Audrey 99%. Aduh, capek banget tiap hari harus bagi-bagi uang hasil pesugihan itu. Hah? Uang hasil pesugihan? Ren, kok lo tiba-tiba di sini? Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Mama masih tidur ternyata. Aku jalan aja deh. Itu dia Tuan Putri kan? Dia punya tanda O di leher. Dia yang viral di sosmed kan? Bukannya katanya Tuan Putri diculik ya? Gue baca di berita sih gitu. Ngomongin apa sih orang-orang? Permisi bu, saya mau beli nasi uduknya 1. Semuanya gratis untuk Tuan Putri cantik. Tuan Putri, Maaf Tuan Putri, aduh maafin saya nggak sengaja. apaan sih? Guys, ada apa sih sebenarnya? Tuan Putri, Kenapa sih semua orang hari ini manggil aku Tuan Putri? kamu gak lihat berita emangnya? Semua keturunan kerajaan memiliki tanda lahir O. Dan kamu itu Tuan Putri yang hilang 19 tahun yang lalu. Hah? Aku nggak tahu, tapi selama ini aku tinggal sama mama aku. Menurut berita, pas kecil kamu diculik sama tante-tante penyihir. Namanya Mimi Peri. Ren, anakku sayang, kamu di mana? Ayo ikut mama pulang. Itu kan tante penyihir yang ada di berita. Mama kan ribet, suka ngatur-ngatur aku. Ren, kamu mau kemana? Kok nggak pakai lengan panjang sih? Anda siapa ya? Kamu nggak inget mama? Ren, ingat ya, jangan pulang lewat dari jam 6 dan kabari mama setiap detik. Apa sih wanita tua ini ngatur-ngatur aku?
Kamu jangan kurang ajar ya. Ingat, selamanya kamu harus nurut sama mama. Ren, entar pulang sekolah lo mau ikut nginep di rumah Lala nggak? Heh, lo ngapain ngajak si Ren? Dia kan anak mami banget. Mana mungkin diizinin sama mamanya. Aku pasti ikut kok. Aku kan nggak punya mama. Seriusan? Emang sih kita selama ini nggak pernah lihat mama lo. Halo? Ren, kamu di mana? Sudah malam belum pulang. Aku mau nginep di rumah Lala. Enggak, pokoknya pulang sekarang juga. Ngatur-ngatur aja wanita tua ini. Guys, ayo ke rumah Lala. Gak bisa, Ren. Rumah Lala dibakar sama seorang wanita tua tadi. Ya jelas aku mau umur panjang dong biar bisa temani adik sampai tua. Loh, kok adik nggak bisa milih yang 70 tahun ya? Kamu tidak bisa memilihnya karena kakakmu sudah memilihnya terlebih dahulu. Kakak jahat, kakak mau aku mati besok. Kakak nggak tahu deh kalau cuma bisa dipilih satu orang. Ren, adik, siap-siap ya. Lebaran kita mau pulang kampung. Adik udah mau mati mah, mana bisa pulang kampung. Kenapa kamu ngomong gitu, Dek? Tanya aja tuh sama kakak yang egois, dia yang mau adik mati. Enggak, Ma, itu nggak bener. Ren, Mama benar-benar kecewa sama kamu. Dek, makan bareng yuk. Kakak udah masakin makanan kesukaan kamu loh. Gak usah sok baik deh kak, 1 jam lagi adik mati. Kakak seneng kan sekarang? Kakak sayang banget sama kamu, Dek. Aku pengen banget adik hidup lebih lama. Selamat tinggal adikku sayang. Kak, kakak di mana kak? Ya uang 5M lah, buat apa minuman doang, rugi dong. Lah, kok nggak bisa? Ya udahlah. Air apa ini warnanya kayak gini, kayak air comberan. Udah buka puasa, gue nggak punya duit buat beli minum. Ren, bagi minum dong. Nih, minum aja. Mantap. Ren, tahu nggak? Gue jadi kayak mendadak. Masa tiba-tiba di rumah gue ada uang 5M? Hah, serius kamu? Uang dari mana? Gak tahu, dari langit kali. Beruntung banget kamu, nggak kayak aku cuma punya minuman ini. Wih, minuman apa tuh? Enak kayaknya. Kamu mau? Nih minum aja. Yeay, nggak ada rasanya sih, tawar. Ya udah deh, gue pergi kerja dulu ya. Kamu kerja apa lah? Jadi pembantu rumah tangga, biasalah mencari uang demi sesuap nasi. Udahlah, aku buang aja air ini, nggak berguna juga. Ren, lo tau nggak? Gue jadi kayak mendadak abis minum air dari lo. Pas gue bangun ada uang 5M di kasur gue. Jangan-jangan air itu Air penghasil uang. ya